Setelah sebelumnya Ho panik dengan pikiran-pikiran anehnya karena Dokter Yan tak bisa dihubungi. Dan untungnya firasatnya itu tidak terjadi. Dokter Yan berhasil ditemukan sedang melamun di atas gedung. Ia masih tak terima dengan kepergian ayah angkatnya itu. Dan untuk kali ini Ho berhasil menenangkannya kembali. Berkat Ho tersebut, sekarang Dokter Yan sedikit demi sedikit sudah terbiasa menerima fakta yang ada. Itu dibuktikan ia sudah mulai mau makan. Bahkan sekarang berbalik, Dokter Yan sendiri yang menenangkan keluarga ayah angkatnya. Yang akhirnya setelah semua kesedihan Dokter Yan berhasil terlewati, ia kembali beraktivitas seperti biasa sebagai partner dari Damkar yang selalu siap sedia menolong korban terluka. Ia walaupun masih belum terlihat seperti Dokter Yan seutuhnya yang selalu ceria, untuk kali ini masih dengan ekspresi berduka. Seenggaknya untuk sekarang ia berhasil bangkit, dan itu berkat dorongan kekasihnya yang selalu ada untuk Dokter Yan. Dan itu terus-menerus Ho lakukan. Contohnya saja Ho selalu menemani kekasihnya kemanapun Dokter Yan pergi. Dan hasilnya memang jitu, Dokter Yan berhasil benar-benar bangkit dari kesedihannya. Bahkan untuk sekarang ia sudah bisa menggombali Ho kekasihnya, sampai-sampai Ho senyum-senyum sendiri semalaman suntuk. Setelah Dokter Yan menggombali Ho, akhirnya untuk pertama kalinya Dokter Yan diajak bertemu keluarga besar Ho. Di sana Dokter Yan disambut dengan sangat baik oleh keluarga kekasihnya tersebut. Ia diajak makan bersama sambil sesekali disambi obrolan ringan dengan dibarengi canda tawa di antara mereka. Sampai suatu momen Dokter Yan menceritakan tentang kisah hidupnya yang diselamatkan oleh seorang damkar. Dan damkar yang menyelamatkannya tersebut gugur. Mendengar itu membuat ibunya Ho kaget. Ia beberapa kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian tersebut. Setelah mendapat jawaban dari Dokter Yan, Ibu Ho tiba-tiba menangis, seolah ia tahu siapa pahlawan yang menyelamatkan Dokter Yan tersebut. Tapi ibunya Ho tidak mengatakan itu, ia malah sibuk menangis. Melihat reaksi ibunya Ho yang seperti itu, bisa dipastikan kalau sang penyelamat itu adalah suaminya atau ayah dari Ho sendiri. Bukan hanya ibu Ho, kaptennya Ho pun yang juga berada di sana tahu tentang kebenaran itu. Ia pun sama, ia malah mengalihkan pembicaraan ketika Ho mempertanyakan ibunya menangis. Dengan mengatakan kalau Dokter Yan gadis yang baik katanya, seolah-olah menutupi kebenaran itu dari Ho. Perlu diketahui kalau Kapten Ho sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Dan ternyata benar ayahnya Ho lah yang menyelamatkan Dokter Yan saat kecil. Itu diceritakan oleh kaptennya Ho kepada istrinya seusai acara makan bersama tadi. Bahkan istrinya mendengarnya kaget. Akibat melihat ibu Ho menangis, Dokter Yan menganggap kalau itu gara-gara dirinya dan tak menyukainya katanya. Masalah tersebut Dokter Yan utarakan saat ia dan Ho kembali kencan. Mendengar itu membuat Ho tak percaya, karena sebelumnya ibu Ho sangat antusias menyambut Dokter Yan. Bahkan yang merencanakan makan bersama kemarin pun adalah idenya. Mendengar itu Ho berjanji bakal mencari tahu kepada ibunya langsung. Walaupun begitu tak membuat mereka lupa kalau saat itu mereka sedang berkencan. Walhasil gombalan demi gombalan yang mereka lontarkan sukses membuat keduanya tertawa. Bukan itu saja, mereka juga pergi ke rumah Dokter Yan, dan alasan mereka ke sana tentu saja untuk memperkenalkan kekasih Dokter Yan ke keluarga besarnya. Dan ternyata Ho disambut baik oleh keluarga kekasihnya. Melihat itu membuat Ho semakin berani. Ia dengan terang-terangan capar kepada orang tua kekasihnya. Dan itu disaksikan langsung oleh Dokter Yan sendiri. Akibatnya setelah mereka ditinggal berdua, Ho terus-menerus mendapat ledekan dari kekasihnya. Dan setelahnya kemesraan demi kemesraan terus mereka perlihatkan. Setelah seharian full Ho bersama kekasihnya, ia tak lupa untuk meluangkan waktu bersama keluarga besarnya. Contohnya saja saat ini Ho, ibu, dan bibinya sedang melakukan makan bersama, sambil dibarengi dengan canda tawa mereka. Terlebih lagi bagi ibunya benar-benar Ho perhatikan. Untuk membuktikan bahwa Ho sangat menyayangi ibunya, ia dengan senang hati memberikan kejutan ulang tahun kepada ibunya tersebut. Dan itu Ho lakukan bersama anak buah dan tentunya bersama kekasihnya, yaitu Dokter Yan. Tapi ada yang aneh ketika berada di momen tersebut, yaitu saat Dokter Yan memberikan hadiah untuk ibunya Ho, tiba-tiba saja ibunya Ho pergi sambil menangis dan dibarengi dengan alasan yang tak jelas. Dokter Yan yang melihat itu merasa kalau ia membuat kesalahan terhadap ibunya Ho itu, yang akhirnya Dokter Yan mengejarnya dan meminta penjelasan. Apakah benar Dokter Yan membuat kesalahan, atau mungkin ibunya Ho menangis karena tak suka dengan hadiah yang diberikan Dokter Yan katanya. Tapi yang anehnya ibunya Ho tersebut membantahnya.
Bahkan jawabannya terlihat hati-hati ketika mengatakannya seolah ia tak ingin membuat kekasih anaknya tersebut terluka. Mendengar jawaban ibunya Ho membuat Dr. Yan lega. Dan untuk memberikan hadiah ulang tahun bagi calon mertuanya itu, ia meminta ibunya Ho untuk menemani Dr. Yan jalan-jalan seharian. Dan itu benar-benar mereka lakukan seharian pun. Mereka senang-senang sampai suatu momen Dr. Yan memberanikan diri untuk bertanya tentang kenapa ibunya Ho menangis. Seperti saat jamuan beberapa waktu yang lalu, terus kejadian tadi. Yang akhirnya ibunya Ho juga memberanikan diri untuk menjawab jujur, yaitu tentang fakta penyelamat Dr. Yan yang diselamatkan oleh ayah Ho. Ibunya Ho juga mengungkapkan betapa bangganya ia kepada suaminya. Ia juga bangga kepada Dr. Yan yang hidup sangat baik. Jadi ibunya Ho merasa pengorbanan suaminya itu tak sia-sia katanya. Mendengar fakta tersebut membuat Dr. Yan menangis. Melihat itu ibunya Ho menenangkannya. Setelah acara curhat-curhatan barusan membuat beban ibunya Ho terangkat. Itu dibuktikan ia dan Dr. Yan semakin lengket. Bahkan mereka sampai-sampai mengenang bapaknya Ho yang menurut mereka mirip Ho katanya. Sambil dibarengi dengan senyuman bangga. Tapi suasana itu kembali berubah muram ketika mereka bingung cara memberitahukan kebenaran itu kepada Ho. Sampai-sampai untuk mengungkapkan kebenaran tersebut Dr. Yan harus pura-pura terlebih dahulu, yaitu mengajaknya kencan. Seolah Dr. Yan kangen. Padahal saat itu Dr. Yan sedang dilanda kebingungan harus mulai dari mana dulu mengatakannya. Yang akhirnya Dr. Yan berniat memberanikan diri. Tapi lagi-lagi mentalnya tak sanggup untuk mengatakan kebenaran itu. Melihat keanehan kekasihnya itu membuat Ho bertanya-tanya. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Dr. Yan semakin tegang. Sampai suatu kalimat yang keluar dari mulut Ho yang saat itu membuat Dr. Yan kaget. Ho dengan kalemnya menebak kalau Dr. Yan ingin mengatakan kebenaran tentang ayahnya katanya. Mendengar itu sukses membuat Dr. Yan bertanya, dari mana Ho tahu tentang kebenaran tersebut? Yang ternyata sebelum ibunya tahu Ho sudah tahu duluan. Ia tahu kebenaran itu akibat kekepoannya terhadap Dr. Yan katanya. Tepatnya saat pertama kali Dr. Yan mampir ke kantornya dulu. Dan momen kekagetan Dr. Yan tersebut berubah menjadi momen manis ketika Ho meminta pertanggungjawaban Dr. Yan. Simpel saja Ho meminta Dr. Yan untuk selalu bersama Ho katanya. Sebenarnya setelah dibuat kaget oleh Ho tentang kebenaran ayahnya, Ho juga sempat masuk rumah sakit karena sebuah permasalahan yang menyangkut nyawa Dr. Yan. Dari seseorang masa lalu Ho yang saat itu Ho harus berhadapan dengannya karena Ho sudah ikut campur dalam bisnis haramnya. Yang membuat Ho ikut campur saat itu hanya satu alasannya. Karena orang dari masa lalunya itu melibatkan Dr. Yan. Inti ceritanya Ho saat itu ingin melindungi kekasihnya dari liciknya orang tersebut. Berkat semua ujian yang sudah dilewati Ho dan Dr. Yan tersebut, membuat keromantisan di keduanya semakin tak terbendung. Dan puncak dari keromantisan keduanya tersebut adalah saat-saat di mana Ho melamar Dr. Yan, tepat di depan rekan-rekan damkarnya. Dan momen ini juga sekaligus akhir dari drama ini.